wabarakatuh. Ismi Hanifah. Daftaru Qayyid Talib, yakni T2019-2021-51. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 studi Al-Quran dan hadis tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dinamakan sholat. Yang dinamakan sholat yaitu secara bahasa di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu doa. Terus secara istilahnya atau secara etimologinya yaitu suatu pekerjaan dan suatu pengucapan yang dibuka dengan bacaan Fatihah dan takbir dan dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sejarah sholat terus permulaan sholat itu didirikan dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di situ banyak pertama kali sholat diwajibkan ketika orang-orang semua umat manusia itu mengetahui bahwa sholat itu diwajibkan. Nah, ketika Isra Mi'raj pas subuh, setelah Isra Mi'raj tersebut itu belum diwajibkan sholat karena tidak mengetahui seorang umat tersebut karena Rasulullah belum memberitahukan seperti itu. Terus sholat itu ada 5, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang pertamanya sholat tersebut itu dilakukan setiap satu hari 60 rakaat gitu, seperti itu. Rasulullah selalu meminta keringanan kepada Allah sampai sholat tersebut itu menjadi 5 rakaat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Izul Mubarak, Prodi PBA T2019-2118. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang bab sholat, yaitu tentang syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, yaitu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu, seperti buang angin, buang air kecil maupun besar. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Selanjutnya adalah hadas besar, adalah ketika mimpi basah dan junub, yaitu bagi laki-laki. Dan bagi perempuan adalah ketika mereka sedang haid, nifas, dan setelah melahirkan. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Yang kedua adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat najis, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lutut, dan bagi perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya adalah memasuki waktu sholat yang telah ditentukan di wilayah masing-masing atau negara tersebut.
Yang terakhir adalah menghadap ke arah kiblat. Syarat-syarat wajib sahnya sholat. Pertama, beragama Islam. Jadi semua orang, siapa saja yang beragama Islam, mereka wajib melakukan sholat. Yang kedua adalah balik. Maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Batas balik bagi seorang laki-laki adalah ketika mereka sudah mengalami mimpi basah. Ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan, batas baliknya adalah ketika keluarnya darah haid, yaitu sekitar umur 19 tahun. Yang ketiga adalah berakal sehat, tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan akal, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi, siapa saja orangnya yang berakal sehat, tidak gila, mereka wajib melakukan salat. Yang keempat adalah mumayyiz, mampu membedakan antara baik dan benar, yang benar dalam salah, serta yang halal dan yang haram. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja? Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna hadhi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Sungguh, salat ini tidak pantas di dalamnya terdapat suatu dari perkataan manusia. Perkataan yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah melakukan aktivitas atau gerakan atau perbuatan yang banyak dalam Yang kedua adalah melakukan aktivitas atau gerakan yang banyak dan dilakukan berturut-turut, seperti berjalan 3 langkah dengan sengaja ataupun karena lupa. Yang ketiga adalah berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin atau seperti itulah. Yang keempat adalah terkena najis, di mana najis yang mengenainya tidak tergolong najis yang dimaafkan. Jadi tiba-tiba di tengah sholat bajunya atau mukenahnya terkena najis, seperti terkena najisnya kotoran cicak yang masih basah, maka sholatnya batal. Yang kelima adalah terbukanya aurat. Keenam adalah berubahnya niat, yakni di tengah sholat dia berniat keluar dari sholat, maka sholatnya seketika itu batal juga. Ketujuh adalah membelakangi kiblat. Selanjutnya adalah makan dan minum, meskipun hanya sedikit saja, kecuali jika ia tidak tahu akan keharamannya, seperti bagi orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya adalah tertawa terbahak-bahak atau tertawa biasa. Yang terakhir adalah murtad, yakni keluar dari agama Islam, baik dari ucapan maupun perbuatan. Maka itu adalah Selanjutnya adalah murtad, yakni keluar dari agama Islam, baik dari ucapan maupun perbuatan. Dari semua itu adalah yang selanjutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam, baik perbuatan maupun perkataan. Dari semua hal-hal yang di atas adalah yang membatalkan atau menjadikan tidak sahnya salat bagi seorang muslim. Dan terakhir adalah meskipun salat itu wajib, salat itu tetap nomor 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.